Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesensum MTS Negeri 4 Banyuwangi bersama saya Lulu Anwaria. Baik pemirsa podcast Kesensum MTS 4 Banyuwangi dimanapun Anda berada, podcast Kesensum kembali hadir bersama orang-orang hebat. Beliau ini adalah alumni MTS Negeri 4 Banyuwangi yang dulu MTS Negeri Banyuwangi 2. Nggih, Bapak nggih. Baik, kita sapa dulu beliau. Yang pertama di samping saya ada Bapak Syamsuddin Adlawi, Direktur Radar Banyuwangi. Bagaimana Pak, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Selanjutnya ada Bapak Hubron Mustafa, Kepala KUA Gambiran, ya Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak? Sama-sama sehat. Sehat, alhamdulillah. Sudah lama tadi Pak nunggu di sini. Alhamdulillah lumayan. Lumayan. Tapi nggak terasa kan Pak? Nggak terasa. Karena tempat sendiri kayaknya. Iya, alhamdulillah. Baik pemirsa, beliau hadir di Madrasah Tercinta. Tentunya ingin berbagi cerita tentang lika-liku pengalaman beliau menjadi seorang siswa hingga bermetamorfosa ya menjadi orang hebat saat ini. Tapi sebelumnya saya akan sedikit ya mencuplik perkenalkan sosok beliau seperti apa. Kemudian Bapak Adlawi ini seorang tokoh yang tak asing lagi di Banyuwangi dan sudah menjadi sastrawan nasional atau internasional Pak. Bapak Syamsuddin ini lahir pada tahun 1970 di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebetulnya dekat dengan Madrasah Tercinta Kedung Rejo, Pak. Utara POM atau di selatan sungai ya? Di utara sungai. Utara sungai, di utara sungai. Kemudian beliau ini adalah alumni IKIP Malang yang sekarang adalah Universitas Negeri Malang. Yang ini jurusannya ini yang bikin saya geleng-geleng pemirsa. Beliau ini adalah lulusan sastra Arab. Dari sini seharusnya Pak Gufron ini ya. Iya ya. Kemudian beliau ini seorang penulis dan ada beberapa buku, sudah belasan buku ya Pak. Di antaranya adalah Rahasia Doa Sapu Jagat di tahun 2006. Kemudian ada Kampanye Dunia Akhirat di tahun 2009. Catatan Perjalanan Suci di tahun 2016. Dan ada Man Nahnu. Lah ini kayaknya saya kok terus penasaran ini Pak Syamsuddin ini. Ada mulai 1, Man Nahnu 1, Man Nahnu 2 sampai 5. Benar betul yeah. Pak. Dan kemudian karya puisinya terbit di banyak buku antologi bersama buku puisi tunggalnya yaitu Jalan Goyang di tahun 2009, kemudian Haiku Sunrise of Java di tahun 2011, kemudian Selingkar Pedang Jalan Pulang yaitu di tahun 2018, kemudian Ribang Kala Aksa di tahun 2020 dan Rahim Suci Bunda Sri Tanjung di tahun 2022. Masya Allah. Dan ini akan terbit ini yang terbaru dari Banyuwangi Menyala Api Harapan Ibu Pertiwi. Ini sudah belum launching gitu Pak? Belum. Nanti kalau bedah buku saya diundang ya Pak. Kemudian beliau juga penerima penghargaan yang pertama tokoh inspirator pengembang budaya daerah Banyuwangi Pemkad Banyuwangi di tahun 2011, luar biasa. Kemudian tokoh pendorong perkembangan sastra Indonesia modern di Banyuwangi di Hasnan Singodimayan Center di tahun 2012 dan tokoh sosial kemasyarakatan PWI Banyuwangi di tahun 2018. Dan kemudian beliau adalah sosok ketua DKB Banyuwangi di tahun berapa Pak? Tahun lupa. Sudah lama. Kemudian Bapak Gufron ini kelahiran Banyuwangi 1977. Yeah. Kemudian pendidikan beliau mulai dari MI, kemudian MTSN, kemudian MAN, linier semua ini Pak. Ini Pak Gufron ini. Kemudian IAIN Winsa di tahun 99, kemudian S2-nya di Unsuri.
di tahun 2005. Kemudian pesantrennya ini di Mambaul Ma'arif Jombang nggih Pak Iya. Gufron nggih. Kalau kepala KUA pas ini Pak memangnya. Al Hakiki di Afrahijoyo Negoro Surabaya. Surabaya. Dan beliau adalah ASN Kementerian Agama RI mulai tahun 2000 nggih Pak. 2000. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala KUA Gambiran sampai sekarang nggih Pak nggih. Ya. Luar biasa. Oke, setelah ini Pak kita bincang santai ya Pak nggih. Iya. Kita memorable tentang dulu ketika waktu masih remaja di MTS Negeri Banyuwangi 2 nggih Pak Samsudin. Ini dulu deh. Bagaimana nih kesan pertama masuk atau langsung ada yang berubah enggak atau luar biasa perubahannya? Monggo ini dari Pak Samsudin dulu, bercerita dulu kesannya ketika langsung masuk ini seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi begitu saya masuk tadi tercengang, Pak Gufron. Wah, mantap. Perubahannya sangat drastis. Berarti lama gak kesini? Sudah lama nggak kesini, betul. Kalau Pak Berapa tahun Gufron kira-kira, mungkin Pak? sering. Jadi dulu ketika 85 itu kelasnya masih ini yang di pinggir ini. Betul. Tentunya muter Muter. gini Pak Gufron ya. Betul, Yang sama. tengah-tengah ini belum ada, Bu. Iya. Jadi begitu tadi melihat, wah ternyata sudah banyak bangunan baru Iya. dan bangunannya sangat bagus. Termasuk aula yang saya masuki tadi juga sangat nyaman. Dan itu menurut saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi perkembangannya sangat pesat sekali. Itu. Karena sudah sekian abad gitu. Gimana kalau Pak Gufron, what is your opinion ini? Apa Inggris Pak Gufron ini mau pakai bahasa Inggris katanya Waduh. Pak Samsudin. Iya. Pak Samsudin pakai bahasa Indonesia. Saya Indonesia lah. Ya, jadi sebenarnya saya sudah berapa kali ke sini, pernah reuni berapa tahun yang lalu, sekitar 3-4 tahun yang lalu, ketika awalnya belum jadi. Masih ISIS ya? Masih luas. Los. Kemudian ada waktu upacara apa itu? HAP ya? Kemenak nih. HAP Kemenak. Bukan. Bukan apa 17-an yang COVID atau gimana? Oh ya, Ditempatkan di sini. Ya. Masih jadi perkembangan. Kemudian baru kali ini ke sini. Pernah juga ngukur kiblat di musola pojok sana ketika Pak TU-nya yang rumahnya Kabat itu Pak siapa itu Pak Haji? Mas Duki almarhum. Bukan, yang Masjid Kabat ya. Oh iya. Dekat KUA Pak siapa itu? Nah, okay. Jadi MTS Banyuwangi 2 itu adalah suatu tahapan kami berdua ini menapaki kehidupan dan itu mengarahkan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Sebenarnya atau gimana Pak? Baik, kemudian ini fase-fase dari seorang Syamsuddin Adlawi ini pembetul-fasanya hingga puncaknya di menjadi Direktur Radar Banyuwangi, prosesnya ini seperti apa? Ini untuk motivasi bagi anak didik semuanya ini di sini bagaimana tadi secuil sudah kan panggil kisah itu mungkin di sini nanti lebih lagi kepada 1000 pemirsa dari siswa-siswi kita di MTSN 4 Banyuwangi. Monggo Pak. Ya, jadi kalau bicara fase, ini memang saya merasakan apa yang saya jalani dan saya alami ini kan bagi kebanyakan teman-teman saya dulu, seangkatan itu sesuatu yang tidak lazim. Tidak lazim, misalnya saya dulu lahir kan di Gedung Rejo, kurang lebih 5-4 kilo dari sini. Teman-teman saya itu di sana, di lingkungan itu sampai Muncar kan jarang sekali. Begitu lulus MTS terus berani ke sekolah ke Kota Banyuwangi atau dulu kan ada Pandan atau Genteng bahkan ke Jember, ke Bali itu jarang sekali. Bahkan seingat saya
ketika itu hanya saya seorang di desa itu. Yang sekolah. Itu. Sekolah saya masuk SMA 2 Banyuwangi, Pak Gubro. Nah, itu ngambil jurusan IPS. IPS. Karena ada bahasa Arabnya di sini. Tetap ya. Sehingga bisa melanjutkan dasar-dasar yang sudah saya dapatkan di MTS Banyuwangi 2 itu. Di situ, dan alhamdulillah ketika SMA itu saya diminta guru bahasa Arabnya untuk membantu mengajar ke teman-teman. Teman sejawat ya. Karena teman-teman itu nggak punya basic, sementara saya punya basic ya, bagaimana mubtada, khobar dan lain-lain itu ya, akhirnya saya membantu itu. Nah, begitu lulus SMA itu di lingkungan saya tinggal itu ya nggak ada ceritanya kuliah gitu, sampai apalagi keluar kota. Akhirnya saya nekat daftar di IKIP Malang. Waktu itu IKIP Malang ngambil bahasa Arab. Lagi. Di situ bahasa Arab, lebih dalam lagi pengetahuan bahasa Arab saya, dan selain kuliah aktif itu saya juga aktif di organisasi ekstra kampus, bukan intra kampus. Ekstra kampusnya saya dulu ikut kami. Kami itu ya itu lebih lebih frontal daripada PMI dan MI waktu itu. Radikal. Ya, lebih radikal. Jadi kami ada arisan demo gitu. Saya ikut di situlah, bagian baca puisi, orator gitu itu. Nah, terus di intra kampusnya saya aktif di himpunan mahasiswa penulis. Himpunan mahasiswa penulis, ikut pelatihan dasar sampai lanjut dan sampai menangani koran kampus. Namanya Komunikasi waktu itu. Itu sangat terkenal di kampus. Iya. Sangat terkenal koran kampus. Betulnya saya ikut di situ kepaksa. Karena saya kuliah itu benar-benar saya cari biaya sendiri untuk hidup. Nah, satu-satunya jalan untuk mendapat uang itu lewat itu. Saya nulis sebanyak-banyak di situ. Bahkan di koran kampus Komunikasi itu saya punya kolom khusus. Kolom khusus sama dengan yang di Radar itu. Kalau di Radar Manahnu. Kalau di situ ada Sams ES di situ. Khusus di situ. Itu sangat disenangi oleh seluruh mahasiswa. Jadi ya istilahnya ketika kuliah itu saya ngetop gara-gara punya kolom itu. Saya membahas di situ artikel-artikel yang terkait dengan mahasiswa, sehingga begitu terbit itu pasti saya lihat, wah teman-teman baca itu. Sudah nunggu ya? Sudah nunggu. Karena itu disebar gratis kan di seluruh. Tapi ada bau-baunya bahasa Arab bukan Pak? Saya selalu berusaha memasukkan kosakata bahasa Arab di setiap tulisan saya. Tapi bahasa Arab ini sebetulnya memang suka atau terpaksa atau bagaimana? Oh suka karena biasanya untuk saat ini Pak Gufron ya, kalau bahasa Arab itu sudah bahasa Arab, dari pondok gitu kan. Kalau Pak Sam kan itu pondok MTS. Ada cerita ketika kuliah itu mayoritas teman saya itu alumni pesantren. Ya itu. Jadi saya itu 1 atau 3 orang di yang kelas itu yang bukan alumni pesantren. Nah, keuntungan yang saya dapat di situ kan banyak gus juga. Satu kampus, satu kelas itu. Saya bisa tidur di rumahnya gus, terus tidur di pondoknya teman-teman di Gading pesantren itu di situ ya, ikut-ikutan lah mondok di situ gitu, karena nggak punya uang kan, jadi gampang gitu. Nah itu akhirnya lulus di situ. Nah ketika di Komunikasi itu salah satu pembinanya itu Pak Muhajir Effendi, yang menteri pendidikan, terus menteri koordinator PMK itu. Nah itu, jadi saya gembleng langsung oleh beliau. Begitu lulus saya ikut yang membawa jenengan sampai saat ini. Jawa Pos masuk tahun 98. Di Surabaya? Di Surabaya, di Banyuwangi, sempat keliling. Di wilayah Lamongan, Bojonegoro, Tuban, kemudian sekitarnya di Jawa sana. Timur ya? Gresik, Jawa Timur. Kemudian mendirikan Jawa Pos
edisi Arab. Jadi saya ke sana, ke Jeddah, Iya. ke Mekah, itu menyiapkan itu, dan untungnya jadi wartawan, Iya. saya bisa keliling dunia lah. Iya. Jadi Itu untungnya, selama 14 hari saya keliling Eropa, Mhm. dari mulai Belanda sampai ke Italia dan sekitarnya, kemudian ke Turki, Iya. ke Jepang, kemudian ke Korea. Jadi keuntungannya itu, dan itu memang cita-cita saya dulu. Saya bisa keliling dunia bisa keliling dunia dengan kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang saya punya gitu. Jadi itu ya sekelumit yang membawa Pak Betul. Samsudin ke dan titik itu arah ke semua sini. itu saya lakukan dengan tekad kuat sih betulnya. Karena saya dulu Pak Gufron, maaf, dari keluarga yang tidak punya. Siap. Jadi hanya punya tekad aja. Punya tekad. Kaya tekad. Lebih kaya dari yang lain. Nah itu. Jadi kalau waktu kuliah itu ya saya lebih banyak tidak tidur di kos-kosan. Jadi numpang ke teman-teman itu, numpangnya yang numpang makan itu kan. Numpang hidup. Numpang hidup. Kalau ada teman yang di kampus itu kan ada yang ngerjakan sablon, nah saya ikut di situ. Nah, ikut makan di situ. Ikut bantu makan. Ya, itu sudah cukup. Nah, yang paling enak itu saya itu paling aktif di antara teman-teman ikut workshop seminar. Karena dapat makannya. Pasti ya. Intinya gitu ya. Jadi kan lumayan lah makan sehari. Sehari itu makan 1 kali saya. Makan 1 kali. Di tempat-tempat itu. Pokoknya ada apa, lembaga intra kampus, ada acara, ya saya nggak kenal, ikut aja. Ikut aja, yang menguntungkan penting dapat dari makan. sisi ekonomi juga. Nah, yang terakhir itu saya karena sastra di jurusan bahasa Arab itu, saya mendirikan teater di situ, yang sampai sekarang alhamdulillah masih berdiri, Bu. Namanya Teater Al-Karomi. Di dalam itu di kampus UM. Sampai sekarang masih ada yang meneruskan. Alhamdulillah masih itu. Wah, generasinya. Founding fathernya. Itu kemudian kalau Pak Gufron seperti apa ini Pak? Metamorfosanya Pak Gufron. Kalau saya sih kayaknya standar-standar aja sih. Dulu juga sama orang kampung, sekolah di sini, dan zaman itu belum ada sepeda motor, masih jalan. Sepeda motor, 6 kilo dari Pelampang ke sini. Jadi berangkat harus berapa? Makanya awet kecil dari sana. Iya, kecil terus. Karena dari sana ke sini, jalan. Kadang ada siang itu ada kayak kursus bahasa Inggris atau les atau apa. Jadi ya siang di sini, kadang kalau ada uang saku ya beli, kalau enggak ya enggak gitu. Samsudin waktu itu. Iya, Samsudin guru bahasa Inggris. Sama Pak siapa yang di sini yang almarhum ya? Samsudin nggih. Terus akhirnya mengabdikan diri sebagai ASN di Kementerian Agama itu bagaimana ceritanya? Ceritanya, jadi setelah dari sini meneruskan sekolahnya di MAPK Denanyar Jombang. Setelah lulus, kemudian S1-nya di UINSA yang sekarang dulu IAIN Sunan Ampel, depannya Jawa Bos. Kemudian setelah 4 tahun lulus 99, waktu itu kita belum lulus, tapi sudah ada pengumuman penerimaan PNS. Jadi akhirnya kita ribut sendiri, ijazah belum keluar, transkrip belum keluar. Kita ngajukan ke dekan, minta belangko, kita ketik sendiri. Jadi akhirnya saya punya transkrip ketikan saya sendiri sama yang dikasihkan dekan. Itu kita minta ke rektorat untuk legalisir dan kita mengajukan. Alhamdulillah lolos langsung, karena pada waktu itu yang dicari itu yang nilainya 3 atau IPK-nya minimal 3, materi-materi khusus tertentu seperti fikih munakahat, terus tafsir, hadis. Karena yang dicari di penghulu atau dulu namanya CPPN, calon pegawai pencatat nikah. Saya enggak tahu, disuruh daftar aja ikut. Jadi di kampus itu ribut sendiri, cari legalisir sendiri, habis itu pulang ke rumahnya masing-masing. Di tahun berapa ini Pak?
kepala KUA menjadi kepala? Kepala KUA 2006 kalau nggak salah. Sudah keliling kemana KUA mana aja? Wah lumayan, dari Singonjuru, Tegalsari, Purworejo, Bangurejo, Muncar, Genteng, Sempuh, Gambiran. Sudah 8 tempat. Padahal sebelumnya sudah keliling juga, di Bangu pernah, di Muncar pernah, di Purworejo pernah, sudah. Terus, ya. Terus ini Pak, semasa dulu di MTS N2 Banyuwangi atau Banyuwangi 2 ya, ada guru yang paling inilah menurut jenengan yang bisa memberi motivasi sehingga apa saya dapatkan sekarang itu memang dari sosok seorang guru. Apalagi kemarin kan kita baru selesai memperingati Hari Guru Nasional ya. Mungkin Bapak Samsudin dan Bapak Gufron bisa mengapresiasi guru-guru panjenengan yang dari sini yang masih masih di hati lah seperti itu sampai saya. Monggo Pak Samsudin. Ya, sebetulnya saya sangat terinspirasi oleh semua guru itu. Tapi karena saya ini senang bahasa asing, saya itu ngefans sekali dulu dengan Pak Samsudin. Bahasa Inggris Pak Gufron. Bahasa Inggrisnya bagus sekali kan bahasa Inggrisnya. Orangnya masih muda gitu, wah yang ngajar bahasa Inggrisnya enak. Sempat kepala madrasah, sekarang sudah pensiun. Iya. Itu sama Bu Masliha. Mas Liha, saya kayaknya sudah tidak kenal ya. Kalau Pak Gufron? Saya banyak sekali guru-guru yang menginspirasi, terutama sama dengan Mas Samsudin ini. Ada guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris, ada guru bahasa Arab dulu keluarga Kiai di Dung Sumur. Namanya saya agak lupa, tetapi beliau setiap ngajar sabar, kemudian ditanya, wis rampung apa turun gitu. Jadi sabar, jadi masuk hati, Pak Guru ini perhatian sekali gitu. Jadi bahasa Arab semakin senang. Terus kemudian ada lagi Pak Guru siapa? Bahasa Inggris juga, tapi bukan Pak Samsudin. Yang satunya rumahnya pinggir jalan Sumberayu sini, sudah almarhum, saya lupa namanya. Pak Darsono. Oh Pak Darsono, ya Pak Darsono. Pak Darsono itu yang memberi kita kursus bahasa Inggris siang, kadang pagi, kadang hari apa. Itu dia memberi semangat bagi siswanya untuk belajar bahasa Inggris. Dan dia memberi semangatnya gampang saja. Kamu pengen bahasa Inggris bisa? Yang apa di depanmu Inggris kan, mau tanah, mau debu, mau HP, mau bunga, mau semuanya sekelilingnya pakai bahasa Inggris. Kalau enggak, if you see everything in front of you, speak in English, tell it in English. My favorite teacher. Ada lagi yang sangat berkesan itu namanya Pak Tomo. Pak Tomo. Sudah almarhum. Almarhum. Dia itu guru bahasa Arab kalau tidak salah. Beliau yang mengantarkan kami. Waktu itu 10 besar lulusan sini itu bisa daftar di MAPK. Nah, MAPK itu kemarin ada 2, Jember sama Jombang. Nah, ternyata yang di sini banyak kan masuk yang Jombang. Ada saya, ada Mas Huti, ada Basit, ada Maksum. Nanti berkat beliau juga berkat beliau. Jadi kita dikumpulkan, dikumpulkan di rumahnya, terus diberi nasihat, kemudian didampingi beliau tes di Surabaya. Sampai lulus, padahal kita baru umur 12 tahun apa berapa tahun ya? Itu didampingi ke Surabaya naik kereta api. Belum tahu Surabaya, kita diturunkan di Wonokromo, diajak sholat di masjid depannya Wonokromo. Setiap saya ke Wonokromo ingat, oh saya kecilnya di situ. Iya, more than over. Oke, ya mungkin ini the last tapi not the least apa ya. Mungkin ini kalau semuanya suka dengan berbahasa asing, mungkin closing statement. What is your wish and suggestion for MTSN 4 Banyuwangi?
harapan dan saran kedepannya untuk madrasah tercinta ini. Jadi berdasarkan pengalaman aja. Jadi anak-anak yang ada di sini ini perlu ditumbuhkan percaya dirinya, saya kira. Sama Pak Gufron itu kan nggak mungkin Pak Gufron ke Jombang, terus saya ke Banyuwangi, terus ke Malang kalau tidak punya percaya diri. Kan anak-anak seusia ini biasanya kan masih diliputi rasa minder. Nanti kalau saya ke sana bagaimana begitu. Banyak pertanyaannya. Jadi banyak pertanyaan. Jadi menguatkan tekadnya saya kira. Karena orang yang punya tekad lah yang punya features. Jadi masa depan itu hanya milik orang-orang yang punya kemauan kuat. Milik orang kuat ya, punya kemauan yang kuat. Betul. Gitu. Kalau Pak Gufron gimana Pak? I think in English ya. In English. I'll try with English, even not fluently. Okay. I think my best school, this one, MTS Banyuwangi 4. I have suggestion that our teacher is best teacher and keep giving spirit for our students to achieve their goal, their hobbies, their goal in the future, and keep make beside them as not just a teacher but like a father, like a mother, so they feel humble and etc. And then for the student, our future is you are. You are my future. You are the future of this nation. Of us, the future of our nation. The student of this school is the future of this nation and future leader, future imam, and etc. So keep study, and keep study. Ada satu kalimat statement dari para alumni kita kali ini. Mari bersama-sama. Bersama ini kita ciptakan madrasah unggul berprestasi luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Gufron atas waktunya, sudah meluangkan waktu. Bapak Samsudin Athrawi sudah meluangkan waktu dengan beberapa hari yang sudah saya tunggu-tunggu ya Bapak ya. Karena memang kita bersama orang-orang tokoh sibuk ya, jadi kita yang diucapkan Pak Gufron tadi memang sabar ya Pak. Akhirnya datang juga nih Pak Samsudin Athrawi. Baik pemirsa podcast Kesengseng dimanapun Anda berada, saya Lulu Anwaria mohon undur diri. See you on the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.